Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali melalui program Saat Teduh Gereja Toraja Wilayah 4 Makassar. Memulai pada kita pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 15, Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan yang telah kami alami dalam sepanjang hari lamanya. Berkatilah semua hal yang kami kerjakan. Kami berharap itu akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami dan sesama. Saat ini, sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan bersabdalah kepada kami, karena kami semua sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Ini berdasarkan renungan harian yang diterbitkan oleh Gereja Toraja. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang beroleh kesempatan dalam mendengarkan firman-Nya. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita sama dengan yang terdapat di dalam renungan harian, yakni kasih itu bertindak. Sekali lagi, kasih itu bertindak. Memperoleh hidup yang kekal, tentunya itu adalah keinginan semua orang. Jadi tidak salah apabila seorang ahli Taurat dalam pembacaan kita bertanya kepada Yesus bahwa apa yang harus ia perbuat supaya ia dapat memperoleh hidup yang kekal. Hanya saja bagi Yesus pertanyaan ini agak aneh, karena pertanyaan itu muncul dari seorang ahli Taurat yang tentunya pasti tahu benar jawaban dari pertanyaan yang ia lontarkan kepada Yesus. Karena itu Tuhan Yesus tidak menjawabnya secara langsung, tetapi sebaliknya bertanya balik kepada ahli Taurat itu bahwa apa yang tertulis dalam hukum Taurat yang kau baca di sana. Yesus mau mengatakan, sebenarnya engkau tahu apa yang engkau baca di sana. Ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Atas jawaban ahli Taurat ini, Yesus mengatakan, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi ternyata ahli Taurat ini tidak puas sampai di situ. Ia tetap berupaya untuk membenarkan diri dengan bertanya lagi kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus juga tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung, tetapi Yesus menjawabnya dengan menggunakan perumpamaan yang sangat mengandung kritik yang sangat tegas kepada ahli Taurat itu. Yesus berkata bahwa ada seorang yang turun dari Yeriko yang jatuh ke dalam tangan penyamun, yang tidak hanya hartanya dirampas, tetapi ia juga dianiaya dan ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Dan kebetulan pada waktu itu ada seorang imam. Seorang imam adalah pemimpin agama Yahudi yang sangat mengerti tentang Taurat Tuhan. Tapi ternyata seorang imam itu tidak tergerak oleh belas kasihan, tidak menolong orang yang sedang sekarat itu.
Ini sebuah kritikan yang sangat keras dari Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, lewat juga seorang Lewi. Seorang Lewi yang juga sangat mengerti Taurat Tuhan. Kaum Lewi dari ke-12 suku bangsa Israel, mereka tidak mendapatkan tanah warisan. Karena mereka dikhususkan untuk bekerja di dalam rumah Tuhan. Mereka sangat tahu dan paham tentang Taurat Tuhan. Tetapi juga ia tidak tergerak oleh belas kasihan sehingga tidak menolong orang yang setengah mati itu. Dan ironisnya Yesus mengatakan orang Samaria ya, yang dianggap mungkin kurang mengerti Taurat Tuhan, dianggap kafir, haram hukumnya bergaul dengan mereka, malah sebaliknya mereka lah yang tergerak. Orang Samaria inilah yang tergerak dengan belas kasihan menolong orang yang sedang setengah mati itu. Ia mengorbankan dirinya. Ia menaikkan orang yang sekarat itu kepada tunggangannya, ya, yang dia kendarai. Ia mengorbankan tenaga. Ia mengorbankan uang. Dan mungkin ia harus berhenti sejenak untuk fokus kepada tujuannya karena ia menolong orang ini. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, dari ketiga orang ini, siapakah di antara mereka yang menjadi sesama bagi orang yang sedang sekarat itu? Ahli Taurat itu berkata, adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ibu bapak serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kasih, sebagai umat Kristen, bagi kita kasih itu tidak asing lagi. Acap kali disampaikan dalam setiap ibadah. Dan mungkin kasih inilah yang paling sering dilontarkan di mimbar-mimbar gereja-gereja. Namun kritikan Tuhan Yesus juga datang kepada kita semua. Jangan sampai kasih itu hanya seringkali kita katakan. Jangan sekali-kali kita hanya sampai pada level membaca, mengetahui, lalu kita tidak melakukannya dalam kehidupan ini. Sebab kalau kita hanya sebatas tahu, kita hanya sebatas mengerti, paham, kita tidak ada bedanya dengan seorang imam dalam pembacaan kita yang tidak menyatakan kemurahan hati. Kita tidak ada bedanya dengan orang Lewi yang juga banyak tahu tetapi tidak bertindak dan berbuat sesuai dengan apa yang ia ketahui. Marilah kita belajar untuk meneladani sikap orang Samaria yang murah hati. Memang dalam menyatakan kasih kita harus rela berkorban waktu, materi, perasaan, tujuan, dan lain sebagainya. Tetapi jika itu kita lakukan, yakinlah bahwa pada waktunya kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 275, Perintah Baru. Mengasihimu
sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Mari kita bersekutu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, bahwa kasih tidak hanya kami katakan, tetapi harus kami wujud nyatakan di dalam mengasihi Engkau ya Tuhan, di dalam mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebab itulah yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami sadar kami lemah ya Tuhan. Karena itu tolong kami ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah hari-hari hidup kami ke depan, kami lebih berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Beri kekuatan kepada kami dalam memikul salib, dalam menghadapi pergumulan yang ada. Bahkan pandemi COVID yang sampai sekarang juga belum berakhir, kiranya semakin mengajar kami untuk mendisiplinkan diri dan untuk menggantungkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami tetap berharap bahwa pada waktunya, atas campur tangan Tuhan, pergumulan ini boleh berlalu. Malam ini Tuhan kami mau beristirahat. Kami mohon kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Biarlah malam ini boleh kami lewati, dan atas perkenanan Tuhan sendiri, kami boleh menyambut hari yang baru esok pagi. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengampuni salah dan dosa kami. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam. Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Terima kasih.